bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom GSKI Rehoboth, bersuka cita pagi hari ini, memasuki tahun baru, semangat yang baru, amin. Terus bersuka cita, karena Tuhan selalu sertai kita dimanapun kita berada, amin. Dia lahir ke dunia, bagi kita semua. Begitu besar kasih-Nya, selamatkan manusia. Semua bersuka cita, sambut kedatangannya. Bersama para malaikat, bersorak menyambut Dia. Janjinya untuk datang kedua kali bagi kita. Sesuai dengan janjinya, Dia datang kembali dengan berjuta malaikat. Waktunya telah dekat. Persiapkanlah dirimu, songsong kehadirannya, dengan hidup yang berkenan, menyenangkan hatinya. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja.
menyanyi gembira, bersorak gembira. Mari menyambut Raja segala raja. Semua bersuka, semua bersuka. Umat pilihan serta bala tentara surga menyanyi gembira, bersorak gembira, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja, menyambut Raja segala raja. Semua bersuka menyambut Engkau Tuhan yang akan datang kedua kalinya dengan segala semangat kami. Haleluya. Engkau satu-satunya dalam hidup kami, untuk kami berjalan Tuhan melalui tahun ini. Hanya Engkau kekuatan kami, tak akan pernah kami tinggalkan Engkau, itu janji kami. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Katakan dengan iman Bapak Ibu Saudara. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Hanya Engkau yang kami andalkan. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Haleluya. Engkau satu-satunya dalam hidup kami, yang kami percaya, yang kami andalkan. Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Ini pengakuan kami, Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Sungguh Engkau segalanya, Engkau sungguh segalanya bagiku. Katakan, ku percaya padamu Bapa ya. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Kami tak akan bisa hidup tanpa Engkau berada di hidup kami Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Come on, GKI, GSKI Rehoboth. Percaya padamu Bapa. Kau perlindungan
kami. Terima kasih Tuhan. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Mari semangat lagi katakan. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku dan Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Dengan iman kami katakan, sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya. Hanya Engkau yang kami perlu di dalam hidup kami melalui tahun ini Tuhan. Bersamamu kami bisa karena hidup kami hanya karena anugerah-Mu. Kami ada hanya karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi ini. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Mari semua katakan syukur ya. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Katakan, aku ada bagaimana. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku. Kapan? Selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana. Aku ada hanya karena anugerah-Mu. Saudara, kalau tahun 2024 kita bisa lalui dengan penuh ucapan syukur, percayalah tahun 2025 kita juga lalui dengan ucapan syukur dan Tuhan akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Amin. Bersyukur, selalu dekatkan hidup kita dengan Dia, Sang sumber berkat dalam hidup kita, Sang penyelamat dalam hidup kita. Bapak Ibu katakan sama-sama. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung
karena anugerah. Sekali lagi lebih semangat lagi katakan syukur. Amin. Ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Amin. Puji, ku puji agung namamu. Sembah Dia, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerahmu. Hanya karena anugerahmu kami ada. Kami tidak punya kekuatan, hanya Engkau kekuatan kami, Tuhan. Haleluya, bersyukur Tuhan karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara. Good morning, Rehoboth Church. These are the following information of activities for a week. Stay tuned. Mari rebutan saja katakan lebih lagi, ku mau lebih lagi. Amin. Menyenangkan hatimu Lebih dari apapun Bapa. dari apapun. Oh, oh. Lebih lagi, lebih sungguh lagi, berjuang untukmu. Ku mau jadi pejuang sejatimu. Lebih lagi, ku mau lebih lagi, menyenangkan hati lebih dari apapun. Oh, oh, Lebih lagi, lebih sungguh lagi, berjuang untukmu. ku mau jadi pejuang sejati. Kami mau jadi pejuang sejatimu. Jadi pejuang sejatimu. Amin. Ku mau Jadi pejuang sejati. Na 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 na. na na. Thank you for listening. Have a blessed Sunday. God bless. Haleluya. Hari ini kita ada di awal tahun 2025, minggu pertama, dan kita memulai dengan penuh ucapan syukur. Saya percaya GSKI Rehoboth tidak hanya sekedar mencari berkat di 2025, tetapi belajar untuk mendekatkan diri terus kepada Tuhan yang memberi kehidupan. Amin. Mari kita dekatkan hidup kita di tahun ini, supaya Tuhan menuntun langkah kita. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Ku duduk diam, kami hampiri tahtamu. Dengan segenap hati kami Tuhan, ini kami
kami rindu Tuhan. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuh. Mari kita membagi berdiri bersama-sama sekali lagi. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, kami rendahkan hati kami. Rendahkan hati di Kami cari Engkau Tuhan. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ku angkat padamu, ya Tuhan. Rendahkan hati di tatamu. Kami rindu Engkau, kami rindu Tuhan. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, Haleluya, sembah tangan. ku angkat padamu. Rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, katakan, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ya, katakan
rendahkan tangan, ku angkat padamu. Rendahkan hati di Yes, Lord. tatamu. Ini aku Bapa, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami duduk dekat kaki Tuhan. Kekuatan kami duduk dekat kaki Tuhan. Penghiburan sukacita kami duduk dekat kaki Tuhan. All about you, my Lord. All about you, my Lord. Teduhkan hatimu, saudaraku. Ini bukan rutinitas mingguan. Kau sedang berhadapan dengan Bapa. Sikap hatimu, benahi sebelum kita mendengar apa yang menjadi isi hatinya. Oh, haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku menghormatimu, aku mengasihimu, aku mengagumi akan Engkau. Berbicaralah kepada setiap kami. Thank you untuk kesempatan pagi hari ini, ibadah yang kedua ini Bapa. Segala puji, segala hormat ku persembahkan untuk Engkau saja. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama Putra Tunggal-Mu, Tuhanku yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, yang siap kita katakan bersama, amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Menjejaki tahun yang baru. Kita pasti punya plan-plan besar yang sudah kita buat setiap kita. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Anda punya plan untuk apapun, pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, dan masih banyak lagi lainnya untuk studi dan semuanya. Saya yakin Bapak Ibu, saudara-saudari pasti punya plan untuk hidup kalian. Tetapi di gereja ini, di dalam kesempatan pada ibadah kedua ini, saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mengingat bahwa ada satu hal yang tidak boleh kita lupa. Yaitu kita harus mulai punya plan besar. Bagaimana kita menjejaki hari hidup kita di pemandangan Bapa kita di tahun 2025 ini. Amin saudaraku. Kita harus punya plan kuat, plan besar yang diikuti dengan konsistensi dan komitmen tinggi. Untuk engkau dan saya masuk di dalam perjuangan untuk kita dewasa di mata Allah. Yuk kita sebutkan bersama perjuangan dewasa. 1, 2, 3. Senggol di kanannya, omongin satu lagi. Satu kali lagi perjuangan dewasa sambil senggol. 1, 2, 3. Dewasa. Usiamu boleh bertambah. Tambah tahun, tambah usia, dan itu tidak bisa dimatikan, dimundurkan, diberhentikan. Usia jasmani kita. Tetapi usia rohani kita bisa tidak bertumbuh. Maka pada kesempatan hari ini di ibadah kedua saya mau mengajarkan
bagaimana kita mengalami perjuangan untuk kita dewasa di mata Allah. Usiamu boleh 70 tahun secara jasmani. Tapi kalau rohanimu masih kecil, masih bayi, tragis. Dan banyak orang Kristen yang tidak melihat itu. Maka kita mulai melihat bahwa peta hidup kita 2025 sudah kita buat mulai hari ini. Pekerjaanmu semuanya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana peta rohanimu di tahun 2025 ini, saudaraku. Tadi ibadah pertama saya sempat menyinggung hal itu. Dan saya mengingatkan bahwa kepada jemaat yang hadir, ibadah pertama saya katakan bahwa kau boleh punya plan besar atas hidupmu di tahun 2025. Kau punya plan ini dan itu tentang kerohanianmu, bagus. Tetapi ingat, iblis tidak tinggal diam. Amin, saudaraku. Musuh kita adalah iblis. Maka perjuangan kita untuk dewasa itu tidak mudah. Saya mau katakan sekali lagi, tidak mudah. Maka jangan mempersoalkan bagaimana lumbung-lumbungmu penuh di tahun 2025. Bagaimana dengan ini dan itu tentang hal dunia. Kalau engkau menjadi kekasih dan sahabat Tuhan, kau dicukupkan. Katakan amin. Maka gak usah bingung dengan hal itu. Saya mau bawa kalian semua di stage yang berbeda. Di stage yang tidak sama dengan selama ini orang Kristen memandang tentang imannya, tentang kekristenannya. Tetapi hari ini saya mau mengajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di ibadah kedua ini. Kita memandang stage yang lebih. Karena kita tidak hanya untuk hidup di muka bumi ini, tetapi kita diproyeksikan untuk hidup di kekekalan suatu hari nanti. Kalau kita lihat saudaraku, kehidupan bangsa Israel itu menjadi gambaran yang paralel dengan kehidupanmu dan kehidupanku sebagai orang percaya. Kalau kita lihat bagaimana mereka dilepaskan Tuhan dari perbudakan bangsa Mesir dan mereka harus melangkah menuju Kanaan hari itu. Kau dan saya sama dengan bangsa itu. Kita sebagai orang percaya dilepaskan dari belenggu kuasa gelap melalui penebusan darah Tuhan Yesus. Dan kita hari ini harus keluar dari tanah perbudakan itu, yaitu dunia ini. Dan kita harus benar-benar mulai mengarahkan diri kita kepada kerajaan surga. Maka ada benang merahnya, bangsa Israel itu menuju Kanaan. Keluar dari perbudakan Mesir, kau dan saya menuju ke langit baru bumi baru. Keluar dari perbudakan dunia. Tetapi ironiknya, hampir semua manusia yang disebut dengan Kristen, pengikut Kristus, diperbudak oleh dunia. Halo? Apa doamu di tahun 2024 ketika kau menutup tahun? Dari doamu kau bisa terlihat siapa yang menjadi tuanmu. Loh pastor kok ngomong begitu? Yes, ini fakta. Apa doamu di tahun 2024 dan ketika Happy New Year? Apa wishmu? Dan banyak orang tidak tahu bahwa iblis sedang mempermainkan hidupnya. Karena seiring perjalanan waktu saudaraku, orang semakin terikat. Seperti seekor serangga yang terjerat di sarang laba-laba yang semakin mengikat semakin tebal dan gak bisa lepas. Itulah manusia yang disebut dengan Kristen, pengikut Kristus di abad ini terjerat dengan dunia semakin mengikat dirinya. Maaf saya katakan ini karena ini saya melihat di fakta di lapangan. Dan lebih konyol lagi kalau orang berpikir bahwa menjadi Kristen tidak perlu berlebihan ikut Tuhan. Padahal saudaraku, logika rohani orang percaya itu mestinya harus di dalam perjalanan menuju langit baru, bumi baru. Tapi tidak banyak orang menutup tahun dan membuka tahun hidupnya
punya ambisi yang besar, yang meledak-ledak seperti dia berambisi untuk membuka usaha sebanyak mungkin, meraup keuntungan sebanyak mungkin untuk memiliki ini dan itu di tahun 2025. Tidak. Kalau bangsa Israel itu perjalanannya fisik, saudaraku. Tapi bagi engkau dan saya orang percaya, perjalanan kita adalah perjalanan rohani. Bagaimana karaktermu semakin dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Dan hatimu semakin tidak tertambat dengan dunia ini. Lepas dari perbudakan dunia. Dan tidak banyak orang di situ. Karena kelumprahan, gereja-gereja pun mengajarkan bagaimana kau parkir di bumi ini. Tidak salah kau punya apapun. Tapi kalau kau tertambat itu semua, kau gak akan bisa masuk ke langit baru, bumi baru, saudaraku. Dari kisah perjalanan bangsa Israel, dari Mesir ke Kanaan, kita peroleh pelajaran bahwa ada tatanan yang harus ditegakkan dan Allah menegakkannya, saudaraku. Tatanan ini tidak bisa tidak, harus mau tidak mau dituruti. Baik dari pihak Allah atau oleh Allah yang membuat tatanan itu maupun dari pihak kita manusia. Bahwa di dalam mewujudkan rencana Allah, plan besar Allah, Allah melibatkan responmu dan responku. Katakan respon. 1, 2, 3. Rencananya bisa jadi, rencananya bisa jalan, rencananya terpenuhi dalam hidup orang percaya. Tapi Allah punya tatanan. Harus ada responmu dan responku. Kristen itu berat. Jadi rencana Allah itu menempatkan anak cucu Abraham ini ke negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya itu. Itu juga melibatkan individu-individu bangsa Israel dan semua komunitasnya. Di dalam kitab Keluaran kalau kita lihat, Firaun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun bangsa Israel melalui jalan ke negeri orang Palestina. Diputar. Padahal itu dekat loh. Jadi begini loh saudaraku, kalau dulu ya. Ini Mesir nih misalnya. Ini Mesir ya. Ini Kanaan. Itu begini nih bisa. Tapi ini melewati bangsa Filistin dan sebagainya. Diputar sampai 40 tahun sampai baru masuk. Kenapa? Tahu jawabannya apa? Alasannya adalah bangsa Israel belum siap untuk berperang melawan Filistin. Sehingga bisa mereka nanti suatu saat ketika bertemu dengan bangsa Filistin dia bisa berkata, aku menyesal keluar dari tanah Mesir. Tapi Allah itu menuntun bangsa itu berputar melalui padang gurun. Sampai dia bertemu dengan laut Tebrau. Dia dibawa ke tempat pembantaian, saudaraku. Tapi justru di tempat pembantaian itu mereka diluputkan. Dan mereka melihat laut Kolsom itu terbelah. Bangsa Israel lihat loh. Tiap hari dia hidup dipelihara Tuhan dengan roti mana, burung puyuh. Dia lihat tulah. Dia lihat betapa dahsyatnya Allah Israel Elohim Yahweh itu menyertai langkah mereka. Tiang awan, tiang api. Coba Anda lihat. Tetapi lihat betapa tegar tengkuknya bangsa ini. Itu menggambarkan kita sebetulnya. Anda hidup hari ini berapa puluh tahun. Jujur kalau Anda mau bercerita kesaksian hidupmu. Kau bisa lihat pertolongan dan perlindungan Tuhan. Betul? Betul. Tetapi kau masih tetap tegar tengkuk saudaraku. Kau masih mempermainkan Tuhan dalam hari hidupmu. Itu gambaran gak ada beda kita dengan bangsa Israel. Kenapa diputar begini? Karena Allah mau menunjukkan bahwa akulah nak. Satu-satunya Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Di dalam kebesaran dan kuasanya, gampang Allah mau buat dia
Elohim Yahweh nggak usah jalan deh. Dipindah aja bisa kok. Bisa nggak saudaraku? Bisa, di dalam kebesarannya bisa. Dengan mudah bangsa itu menduduki tanah Kanaan, bisa. Tanpa memerlukan respon dari bangsa itu bisa. Tetapi Allah tidak bertindak begitu. Ini saya ngomong begini supaya kalian mengerti bahwa hari ini kalau Anda meragukan Tuhan, sebetulnya Anda harus tahu bahwa Tuhan membawa diri kita masuk ke langit baru, bumi baru dengan kuasanya itu gampang sekali. Amin, saudaraku. Sangat mudah. Tetapi Allah menuntut respon, saudaraku. Di tahun 2025 ini, Allah menuntut responmu. Sehingga ada dua pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan rencana Allah dalam hidup. Dalam hidup ke spiritualitasanmu. Allah sudah berjuang. Dia sampai Bapa memberikan putra tunggalnya. Yesus menyambut dengan kasih. Dia memberikan dirinya. Dia rela mati untuk engkau dan saya. Dia berjuang untuk jadi contoh, menjadi teladan, menjadi pokok keselamatan. Untuk manusia yang jatuh ini. Bisa seperti dia. Dientaskan menjadi corpus delicti. Tetapi tidak bisa ini tanpa respon dari manusia. Maka di dalam ibadah satu tadi saya katakan, sudah selesai hidupmu, harus selesai. Sebut namamu Stephen Lim, contoh saya, Stephen Lim harus habis supaya Kristus bisa hidup di dalam hidup Stephen Lim. Habis apa pastor? Habis semua tentang dirimu. Cita-citamu, kesenanganmu, apapun itu. Kepahitanmu, amarahmu, kebencianmu, dendammu. Habis. Kenapa Allah melakukan itu? Karena itulah tatanannya. Dia pribadi yang tidak akan melanggar tatanannya sendiri. Anda mengikuti saya sampai di titik ini? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saudaraku, di dalam mewujudkan rencana Allah, Allah menghendaki keterlibatan dirimu dan diriku sebagai umat pilihan. Jadi kalau sampai sebagian bangsa Israel tidak sampai ke Kanaan, itu bukan kesalahan Tuhan. Amin. Bukan karena Allah tidak sanggup, melainkan karena bangsa Israel tidak memberi respon yang memadai atau respon yang benar. Maka satu hal yang paling menyesatkan hidup orang Kristen di lingkungan gereja, di lingkungan pelayanan, di lingkungan masyarakat Kristen yang diajarkan yaitu apa? Menjadi Kristen itu tidak butuh perjuangan yang berat. Itu sebuah penyesatan. Jadi Kristen itu berat, sangat berat, dan boleh dikatakan mustahil. Tapi orang Kristen hari ini tidak pernah berpikir dan berencana untuk menjadikan yang mustahil itu terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak mau bayar harga. Maka kita dapat melihat banyak orang Kristen tidak punya perjuangan yang berat dalam hidupnya. Perjuangannya hanya diarahkan tentang uang, soal kesehatan, soal jodoh, soal karir, soal bagaimana masa depan anak cucunya, ini dan itu masih banyak lain. Saya ngomong begini, pastor, berarti aku gak boleh bekerja keras. Loh, harus bekerja keras, saudaraku. Sebagai tanggung jawabmu, kau harus bekerja keras. Yes. Saya ngomong begini, kadang ada yang nyelatuk loh. Gak boleh, pastor. Ikut Tuhan gak boleh bekerja keras, tetapi bekerja cerdas katanya. Saya pernah dibegitukan. Bener, saya sampai, hah? Loh, bekerja cerdas ya harus keras juga toh. Iya gak? Saya kan ngomong tuh sama anak muda. Ada papahnya memang kebetulan. Kebetulan orang ini membeli salah satu properti saya waktu itu. Saya ngomong sama anak ini.
Anak ini mulai nyicil kan, pakai KPR kan. Saya ngomong sama anak ini, Nyo, sekarang kamu sudah punya tanggungan loh. Kan nyicil pakai namanya dia, bukan nama bapaknya. Nyo, kamu mulai punya tanggungan. Kerja keras, andalkan Tuhan. Ditengking langsung dalam nama Tuhan Yesus bapaknya. Jangan dengerin kok Stephen ngomong. Loh, kerja itu harus cerdas mengandalkan Tuhan. Dalam hati saya koclok ini orang. Tahu gak saudaraku? Ini koclok ini. Loh, kerja cerdas itu juga kerja keras. Amin gak saudaraku? Sampai begitunya, saya kadang berpikir, iki piye dah karepe? Siapa yang anaknya gak boleh bekerja keras? Nggak ada toh. Semua harus bekerja keras toh. Maka saya mulai berpikir, ya udah deh, mungkin pemahaman mereka berbeda. Hari ini saudaraku, saya tidak menyuruh Anda tidak bekerja keras. Harus bekerja keras. Tapi jangan sampai fokus kita kepada banyak hal seperti itu. Rasanya kalau hidupmu gak punya duit, gak punya apa yang kau impikan selama ini, kau gagal hidup. Maka fokusmu, kau gak akan ke Tuhan dan kau gak akan membangun raksasa rohani dalam dirimu. Ngerti gak saudaraku? Kau gak akan bangun dirimu menjadi besar di hadapan Tuhan. Karena kau sibuk dengan bagaimana, apalagi yang cari jodoh. Gak usah ngebet saudaraku. Halo? Alah ini pura-pura aja nih. Yang cari jodoh, aduh ya ampun, ngebetnya minta ampun. Kenapa sih gak merit? Kenapa emang? Halo? Halo? Kenapa? Kau sibuk dengan, kau 1 hari 24 jam kau pindai lawan jenis terus. Radarmu main terus, Ngapain sih? Kau cari Tuhan. Saya sedih loh, saudaraku bener yang lihat-lihat begitu, aduh ya ampun. Pastor bisa ngomong begitu, udah merit. Lihat aku dong pastor, malam tahun baru aja sendirian bingung. Ayo, aku sendirian, makan jagung bakar sendirian, gigiku lepas lagi. Susah deh aku, sedih aku sendirian. Pastor enak, punya pasangan, punya anak-anak. Aku sendirian, aku jomblo, susah. Kalau kau punya Tuhan, meskipun gigimu lepas makan jagung bakar, kau ditemani Tuhan ketika gigimu lepas. Amin. Amin. Jadi jangan khawatir saudaraku. Tapi hari ini saya mau mengajak kepada kita semua. 2025 adalah momen di mana kita pendewasaan karakter. Katakan amin. Karena kalau kita tidak masuk di dalam perlombaan yang diwajibkan, yaitu mendewasakan karakter kita, itu akan melumpuhkan hidup kekristenanmu. Kenapa? Karena dikesankan Kristen tidak perlu berjuang. Kristen itu berjuang. Yesus berjuang, maka kau berjuang. Kristen pengikut Kristus. Kristus mengikuti, kita harus mengikuti Kristus. Dia berjuang, kita berjuang. Seakan-akan ikut Tuhan itu gampang. Enggak gampang. Mengapa ada perjuangan dalam kehidupan orang Kristen? Karena memang ada plan besar Tuhan. Yang pertama, orang Kristen harus bertumbuh. Mau tidak mau, kau tidak boleh bantat. Kau harus bertumbuh. Bertumbuh dalam segala hal. Jasmanimu boleh bertumbuh, tapi kalau rohanimu mati dan tidak bertumbuh, ada sesuatu yang salah. Yang kedua, ingat kenapa orang Kristen harus berjuang? Karena ada kuasa gelap yang pasti akan menghalangi, mematikan lajumu untuk kau dewasa dan memindahkan hatimu ke surga. Pasti, saudaraku. Ini masih Januari awal, tanggal berapa ini? 5 Februari belum tentu Anda masih senekat ini fokus ke Tuhan. Belum. Karena perjalanan 1 bulan ke depan pasti ada banyak riak-riaknya. Usaha bermasalah, kesehatan bermasalah, keluarga bermasalah. Anda mulai, tapi saya cuma mau katakan, apapun yang bersifat spekulatif akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Kalau engkau punya tangan kuat bersama dengan Tuhan, jangan takut saudaraku. Jangan takut. Tetapi hari ini kalau engkau tidak punya tangan kuat itu yang kau pegang kuat, seharusnya kau benar-benar takut.
Karena engkau tidak akan pernah bisa menyelesaikan perjuangan itu dengan indah. Karena orang Kristen memang harus mengalami perjuangan pendewasaan supaya engkau bisa mewarisi Kanaan surgawi. Proyeksimu dan proyeksiku adalah sampai di Kanaan surgawi itu. Itulah sebabnya Allah mendidik bangsa Israel di perjalanan yang panjang itu berpuluh tahun. Supaya mereka siap untuk berperang. Supaya mereka siap untuk menduduki negeri itu. Supaya kemudian dia bisa mengelola negeri itu dan menjadi manusia yang beradab dan bermartabat. Itu menggambarkan umat pilihan hari ini. Engkau dan saya sedang ada di dalam padang gurun kehidupan. Supaya engkau dan saya layak untuk menduduki langit baru, bumi baru. Dan kau punya mental martabat seperti bangsawan surgawi. Amin saudaraku, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya setiap hari harus bertumbuh. Bertumbuh. Setiap pagi ngomong sama dirimu, aku harus bertumbuh di dalam Tuhan hari ini. Kebiasaan hidupmu apa yang tidak baik, mulai kau lihat saudaraku. Bagaimana ya aku mau bisa berubah ya? Hari ini apa yang harus aku ubah dalam hidupku? Karena ini mahal, waktu yang ada yang tersisa. Tadi saya ngomong di ibadah 1, yang pasti tahun 2025 kita semua tambah tua. Siapa yang tambah muda? Halo, lu ini aku ngomong besok kok menang. Ibadah 2 kan apa sih? Siapa yang tambah tua? Siapa yang tidak punya tangan? Kita pasti tambah tua. Siapa yang menjamin dirinya bisa melewati tahun 2025? Angkat tangan. Tidak ada yang berani kan? Tidak ada yang berani. Siapa yang menjamin dirimu pasti masuk di tahun 2026 tanggal 5 Januari 2026? Tidak ada yang pasti. Maka saya mau ajak kepada kalian semua hari ini. Kematian itu pasti. Maka kalau kau tahu kematian itu pasti, maka engkau dan saya mulai hari ini harus berjuang untuk membenahi, merubah pola pikir, pikiran, perasaan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat, apapun itu kita berjuang saudaraku mulai hari ini. Kita mulai mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sehingga kita selalu presisi di dalam track Tuhan. Karena iblis itu musuh kita seperti singa yang berjalan mengaum. Ketika engkau lengah sedikit saja, dia masuk saudaraku. Dia menerkammu, maka engkau harus berhati-hati. Kau jangan pikir iblis itu sapi ompong loh saudaraku. Dia lihai sekali. Bahkan di jubah rohani ini pun dia bisa pakai. Halo? Betul? Di jubah rohani ini dia bisa pakai. Di pekerjaanmu dia bisa pakai. Di tampan cantik wajahmu dia bisa pakai. Di remuk hidupmu dia bisa pakai. Lihai dia. Tujuannya satu. Dia takut kau dan saya menuju Kanaan surgawi. Dia akan gagalkan kau di sini. Sampai kau tutup usia, dia akan berjuang remukkan hidupmu sampai hancur. Iblis bermanuver tanpa henti, saudaraku. Maka kalau kita berhati-hati bukan hanya agar iblis tidak mengganggu ekonomimu, kesehatanmu, rumah tanggamu, bisnismu, bukan. Tetapi supaya kita jangan sampai gagal menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Iblis gak terganggu kamu sukses, saudaraku. Betul, iblis gak terganggu. Iblis tidak terganggu engkau punya semuanya. Iblis tidak terganggu engkau jadi pendeta.
Iblis tidak terganggu kau sekolah teologi. Enggak terganggu, sama sekali tidak terganggu. Tapi dia terganggu kalau ada satu jiwa yang dulunya melihat dunia, kemudian dia menoleh ke Tuhan. Dan manusia itu berkata, aku mau berjuang Bapa, aku mau merengkuh Kanaan surgawi. Itu masalah buat iblis. 2025. Saya tidak tahu apa yang menjadi impianmu. Tapi pastikan semuanya habis. Impianmu satu, Kanaan surgawi, hidup suci, hidup bertanggung jawab. Aku mau jadi papa yang bertanggung jawab. Jadi mama bertanggung jawab. Jadi gembala bertanggung jawab. Jadi pelayan Tuhan bertanggung jawab. Jadi anak-anak yang bertanggung jawab. Jadi siapapun kau, aku mau bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena itu bagian dari langkah-langkah kecilku untuk aku menuju Kanaan surgawi. Tapi berat, pastor. Ya memang berat. Satu lagi ya, contoh saudaraku. Orang Kristen biasanya tentang apa sih? Hidupnya tentang apa? Pekerjaan. Setuju? Amin? Pekerjaan. Duki kok aku ngomong siapa sih? Terus apa lagi? Keluarga. Kesehatan. Pelayanan. Apalagi ya? Studi. Ya ini semua nih masuk. Ini mau dari umur berapapun fokusnya ini. Sekarang saya mau ajak kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Berapa persen kau beri untuk pekerjaan, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk pelayanan, untuk studi? Berapa persen? Coba dibongkar satu-satu. Nanti akan terlihat di mana prosentase yang paling besar dalam dirimu. Dan coba Anda terus kejar sampai di satu titik. Di titik terakhir, siapa Tuanmu? Tuhan atau yang lain? Itu yang saya lakukan tiap saat. Karena saya banyak di sini kan saudaraku. Ya kan? Saya kejar. Belum tentu loh, ini bisa yang lain bukan Tuhan. Maka saya mau bawa kepada Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Semuanya ini sebetulnya harus 100%. Karena semuanya belongs to God. Seorang manajernya Tuhan yang baik, dia harus bisa membagi semua ini dengan baik. Kau hebat di pekerjaan, kau hebat di keluarga, kau hebat di kesehatan, studimu gemilang. Tapi kalau engkau tidak memberi hidupmu jadi roti terpecah, anggur tercurah melayani, belum lengkap hidupmu. Amin. Ambil bagianmu. Apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhan? Loh, pelayanan itu bisa di mana saja? Yes. Tetapi kalau kau bisa melayani di rumah Tuhan, lebih baik. Di luar dan di sini kau melayani bersama. Kau punya semuanya. Kau pelayananmu hebat, kesehatanmu bagus, keluargamu baik, puji Tuhan. Tapi studimu remuk, buat apa? Halo? Kau kejar semuanya, pekerjaanmu remuk, buat apa? Maka all belongs to God, 100%. Kau harus bisa mengatur semuanya. Gak mungkin pastor bisa. Bisa. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi satu hal, iblis menyusup ke sini semua. Nanti kalau inimu bagus, kok dihajar di kesehatan. Maka firman Tuhan mengingatkan, tubuhmu adalah bait. 2025 sehat yuk. Amin. Loh, ya berikan tepuk tangan. Coba ya, Bapak Ibu.
Kau semua punya nih, pelayananmu, Jos, studimu, dapat doktor, oke, keluargamu, baik, pekerjaanmu, boom 2025. Tapi kau enggak jaga kesehatan. Iblis pakai loh, hajar di kesehatan. Kesehatan remuk, goyang nggak? Goyang. Kalau badanmu nggak enak, nanti suamimu, istrimu ngomong bentak-bentakan. Halo, sering nggak begitu? Masalah. Pelayanan, aduh pastor nggak pelayanan dulu ya, sakit. Apalagi studi, stop dulu studinya, nggak lanjut dulu deh, sakit. Coba bayangin, setan lihai. Maka hati-hatilah, setan itu seperti singa yang mengaum, mencari di mana celahmu. Semua sehat, pelayanan bagus, studi bagus, pekerjaan bagus. Tuhan ambil yang terbaik dari dirimu. Wah itu, saya lihat teman-teman saya hamba Tuhan, diambil anaknya misalnya. Bisa kena musibah apa, bam, istrinya, suaminya. Atau ada pihak ketiga masuk dan sebagainya. Hati-hati saudaraku, maka saya bilang, hati-hatilah, semua baik. Hajar pekerjaan, omset turun. Gak bisa pastor, aku harus fokus pekerjaan. Aku gak bisa lagi tentang Tuhan. Kenapa? Aku ikut Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, remuk pekerjaanku. Loh, berapa orang ngomong sama saya begitu? Aku mundur. Jadi kalau kita lihat begini, mulai hari ini, kau harus punya list besar, kau lihat bagaimana kau hidup. Satu persatu. Dan ini semua saudaraku, dikunci dengan satu pengenalanmu akan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan setiap saat. Mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Mengerti apa yang harus kau lakukan. Dan berjuanglah di dalam perjuangan kau menjalani padang gurun hidupmu. Di bumi ini kita padang gurun. Coba Anda happy, punya rumah baru, punya apa baru, berapa lama kau bahagia? Halo? Lagi kau yang ngomong bisa apa Taki? Ibadah dua nih. Coba Anda punya sesuatu yang baru hari ini. Berapa lama kau bahagia? 2 bulan? 3 bulan? Kemudian apa? Ya wis ngono tok. Bahasa Jawa niki ngono tok. Ya begitu aja. Orang kejar uang sebanyak mungkin. Kau punya uang? Ya gitu aja. Maka pada pagi hari ini saudaraku, iblis tidak terganggu engkau jadi sukses dalam segala hal. Tapi iblis akan terancam kalau engkau serupa dengan Yesus. Bahaya itu, buat dia, wah bahaya ini. Maka kalau di titik ini semua ini tujuannya satu. Tuhan percayakan semua hal yang ada pada dirimu hari ini di tanganmu. Tujuannya satu, ini semua jadi sarana, kendaraan untuk engkau jadi corpus delicti. Jadi fokusmu bukan ini, fokusmu itu. Tapi ini jadi kendaraan untuk engkau bisa ke sana. Amin saudaraku. Banyak orang fokusnya ke sini. Dan yang terakhir, 2025 di gereja ini saudaraku, gembalamu selalu mengajarkan kau harus matur, dewasa. Kau harus punya pengenalan akan Bapamu itu pribadi. Saya Bapa rohanimu, yes. Tetapi saya mengajarkan engkau punya pengalaman sendiri dengan dia. Amin. Amin. Jadi enggak usah mengandalkan manusia lain. Pastor kenapa ngomong begitu? Saya takut karena saya kumpul dengan banyak orang.
Ada ibu rohani, ada mama rohani, ada apa rohani, kakak rohani, adik rohani. Saya cuma mau katakan begini. Kau alone dengan dia. Yesus sudah mati membuka itu semua. Kau bisa ketemu dengan dia pribadi. Amin. Jangan jajan yang lain. Kau akan bingung. Kenapa saya ngomong begini? Seperti yang biasa saya omong tentang iman. Iman di sini sama di luar beda, saudaraku. Kau bingung nanti. Iman yang saya ajarkan adalah apa? Barter. Hidupmu habis, keinginanmu habis, semuanya hente-hentean total. All kau tuker, kau ambil kehendak Bapamu. Dan kau jalani, itulah iman kepada Yesus. Di luar sana, iman artinya apa? Segala sesuatu yang tidak dipikirkan apa terjadi. Isinya apa itu? Halo, isinya apa? Allah sungkan-sungkan. Dunia aku ya begitu, saudaraku. Isinya apa? Dunia. Apa yang tidak pernah terpikirkan diberikan oleh Tuhan. Apa guys? Tak kasih tahu yang tidak pernah kau pikirkan tapi Tuhan beri itu apa? Kanaan surgawi. Keselamatan. Karena manusia sebetulnya nggak bisa. Kenapa? Karena Adam sudah jatuh dalam dosa. Karena kau beriman kepada pribadi Yesus ini. Kau mendapatkan apa yang tidak kau pikirkan. Kau mendapatkan kanaan surgawi bersama dengan Bapamu di surga. Maka saya bilang kali ini, dengan kasih saudaraku, ikuti ajaran fokus saja. Supaya Anda tidak bingung. Pastor jangan ngomong begitu, lu harus, merah engkau ruwet. Ruwet nanti, Anda tidak akan bisa tepat nanti. Saya berjuang begini, saya sudah kasih pagar ke kalian. Kalian keluar dari pagar itu repot. Jadi selamat tahun baru saudaraku. Selamat tahun baru. Maka 2025. Siapa yang mau berjuang bersama dengan saya, angkat tangan. Wah, haleluya. Amin ya, kita hidup sungguh-sungguh. Siapa yang yakin 2025 lewat? Nah makanya hati-hati. Siapa yang yakin 2025 lewat? Angkat tangan. Enggak toh? Hati-hati kau hidup. Hiduplah benar. Mati tidak harus tua. Mati tidak harus sah. Berarti tidak ada syarat untuk kematian. Kematian itu pasti. Cara matimu bagaimana? Tergantung. Nanti saya akan bahas, dikremasi apa enggak? Lah itu nanti akan saya bahas. Karena itu jadi perdebatan toh. Harus dikremasi, enggak boleh dikremasi. Harus dikubur. Nah itu banyak, nanti saya akan ajarkan saudaraku. Dibaptis harus selam. Enggak boleh percik. Banyak, nanti saya akan ajarkan saudaraku. Tahun ini saya akan jelaskan satu-satu. Supaya kalian mengerti. Termasuk bahasa roh, saya tunda itu lama. Nanti saya akan jelaskan semua. Anda diberkati Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Haus hatiku, yuk nyanyikan itu. Worship leader semua maju ke depan. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Katakan setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu ku Bapa. bersamamu. Yes Lord. Jujur katakan
Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Haus hatiku, katakan dari kedalaman hatimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Terima kasih Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersama. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Amin Bapakku. Ku tinggal tetap. Saya undang pemain perjamuan kudus maju ke depan. Hadiratku, Ya Bapa. buatku tinggal di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Berjalan bersama-Mu, menikmati cinta-Mu Bapa. Katakan saudaraku. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, Menyatu denganmu. perkenankanku Menjadi kekasih jadi abadimu. kekasih Yes, abadimu. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Katakan sungguh-sungguh di hadapan Bapa, saudaraku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. bersamamu. Oh, haleluya. Katakan, yang aku perlu hanyalah dirimu. Kau satu-satunya. Satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu, ya Bapa. Bapak Ibu sudah dapat semua? Ada yang belum dapat bisa angkat tangan, bisa dilayani. Oh, bisa dibantu? Ada yang belum dapat belakang? Bisa dilayani. Ada lagi yang belum dapat? Bisa angkat tangan? Di situ ada ayat yang menjadi bekal Anda untuk 1 bulan ke depan, saudaraku. Bisa difoto, bisa disimpan ya. Saya mendapatkan Filipi 4 ayat 23. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Saudaraku, tahun 2025 ini kita mau hidup seperti Yesus hidup, menjadi roti terpecah, anggur tercurah. Kita mau jadi kemuliaan Bapa. Amin, saudara. Kita berjuang bersama. Meskipun itu sakit, meskipun itu sulit dan berat, tetapi kita mau berjuang bersama. Saya beri waktu kalian berdoa di hadapan Bapa. Katakan sesuatu komitmenmu di tahun 2025 ini. Minta ampun di hadapannya. Jika selama tahun 2024 ini kau tidak sungguh-sungguh di hadapan Bapa.
Aku berjanji Bapa, katakan aku mau dewasa tahun 2025. Aku berjuang untuk membangun kedewasaanku di dalam Kau. Sehingga hari hidupku merajut senyum-Mu setiap saat. Berat, tetapi aku yakin bersama dengan Roh Kudus tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti bisa dilewati bersama dengan pribadi Roh Kudus di dalam hidup kami. Saudaraku, katakan komitmenmu kepada Dia. Dia menunggu responmu. Dia menunggu perjuanganmu. Dia menunggu kau buktikan cintamu kepada Dia. Hari ini padang gurun apa yang sedang kau lalui? Jangan bingung, jangan takut, jangan gentar. Jangan gagal fokus. Fokuslah tetap kepada penggarapan dirimu di dalam setiap hal di padang gurun itu, supaya engkau semakin serupa dengan Yesus. Tertatih kau bersama dengan Roh Kudus, sampai di satu titik nanti kau bisa menoleh ke belakang dan kau berkata, terima kasih Bapa untuk garapan yang kau beri atas diriku. Maka roti dan anggur ini menjadi komitmen utuh. Di pagi hari ini 5 Januari 2025 ini, komitmen kuatmu dimateraikan melalui tubuh dan darah Yesus ini, bahwa aku mau hidup semakin benar di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Angkat roti ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur ke atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa roti ini menunjuk kepada tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi engkau dan saya? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, angkat cawan ini tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kau sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari percaya bahwa anggur ini menunjukkan kepada darah Yesus yang sudah tertumpah untuk menebus engkau dan saya? Ambillah komitmen. Siapa yang mau berjuang di hadapan Tuhan, katakan bersama, amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, siapa yang mau berjuang bersama dengan saya, menyenangkan hati Bapa? Angkat kedua tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu. Kosongkan jiwamu. Katakan, haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Yahweh Bapakku. Terima kasih. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. 2025, rajut cintamu kepada Tuhan lebih. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Lebih lagi, satu-satunya.
hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu bersamamu Tuhan. Setiap waktu dimanapun berada, Ku bersamamu. Dari kedalaman hatimu katakan, Kau yang ku perlu. yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadiratmu, ya Bapa. Besok Rabu ada ibadah tengah minggu. Hadir saudaraku. Jam 6:30 malam di tempat ini. Setiap pagi ada renungan pagi, ada renungan malam. Dengarkan. Satu line saya ajarkan ini. Hidupi kebenaran dan berjuanglah saudaraku. Kedewasaanmu harus dibangun mulai hari ini, bergegaslah, jangan tunda. Yang mencari Tuhan setiap saat saja belum tentu bisa menemukan Tuhan. Apalagi kalau engkau main-main, tidak punya komitmen sungguh-sungguh. Kalau engkau dahagamu dunia, kau bukan Tuhan dahagamu, kau terhilang. Saya gembalamu mengasihi kalian semua. Kalau hari ini Anda mendapatkan didikan dari gembalamu, jangan pergi. Jangan berontak dengan didikan itu. Didikan gembalamu, kasih sayang gembalamu kepada dirimu. Amin saudaraku. Kalau hari ini engkau banyak hal, kau disabatkan, kau dididik di dalamnya. Jangan berontak. Gembalamu juga mengalami itu dulu. Ikuti, berubahlah, berjuanglah, dewasalah, jadilah anak Tuhan yang baik. Supaya tahun 2025 ini kau tidak buang lagi waktu 1 tahun untuk hal yang tidak berguna. Buang sakit hatimu, amin. Buang kepahitanmu. Buang negatif thinkingmu. Buang mulut bocormu. Buang semua hal yang Tuhan tidak suka. Kalau tidak, iblis akan letakkan roh pemecah belah dalam dirimu. Keluargamu rusak, pelayananmu rusak, bisnismu rusak, pertemananmu rusak. Bertobat saudaraku. Saya ngomong begini, karena itu yang ada di kita seringkali. Secara tidak kita sadari. Di luar sana orang sedang mencari pribadi-pribadi seperti Yesus itu nyata. Di sini kita bareng-bareng. Amin. Ya, kita berjuang bareng-bareng. Udah, ojo landep omongannya. Apa ya Indonesianya itu? Jangan tajam omonganmu. Jangan genit matamu. Lihat lawan jenis tuh gak usah. Kayak apa tuh, kartun apa itu? Enggak. Lihat lawan jenis. Oh ya. Tuhan berkati. Udah. Nggak usah diamat. Amin. Ngomong A ya A. Nggak usah jadi A+. Itu loh. Badak geger. Nasi goreng. Nanti Anda ngomongnya nasi goreng ayam. Nanti orang yang dengar nasi goreng ayam plus babat. Ribut. Amin. Udah, gak usah ngomong dong. Tapi ya cuma menang gini terus, shalom. Ya, Anda diberkati Tuhan. Minggu depan datang ibadah 2 kali. Kalau bisa 2 kali deh hadir. 2 kali 2 berkat. Rabu datang, usia indah. Tanggal berapa? Besok Jumat. Besok Jumat tayangin. Usia indah, besok Jumat.
Loh gila Singgah Willy atau Stephen Lim gitu tuh Rano Pastore. Ini ya enggak apa-apa ya. Ini usia indah jam berapa? 4. Di sekretariat nanti ini di alamatnya. Kayu Mas. Pengkhotbahnya siapa? Stephen Lim. Loh enggak dikasih. Ya enggak apa-apa. Ya, oke. Anda diberkati Tuhan. Oke, yuk kita satukan hati. Satukan hati di hadapan Bapa. Indah ya Bapa, mengerti apa yang Kau mau. Di tempat ini kami bisa bersukacita bersama, kami bisa menangis bersama. Gereja kami masih tergolong muda, tapi kami percaya kalau Roh Kudus ada di dalamnya, kami bisa bawa banyak jiwa masuk di dalam terobosan-terobosan bersama dengan Kau di tahun 2025 ini. Tuhan memberkati setiap pribadi yang sungguh-sungguh memang benar-benar mau digarap oleh Tuhan. Roh Kudus bersama dengan kami ya, tuntun setiap kami, peluk setiap kami. Kami berjuang, kami akan merespon semuanya. Semua hal terjadi dalam hidup kami. Karena semuanya itu mendatangkan kebaikan atas kami. Dan kami akan berjuang Bapa. Biar di tahun 2025, di awal ibadah awal perdana ini, kami mulai mengambil komitmen. Yang lalu manusia lama kami, segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami mau katakan dalam jiwa hati kami, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Kami akan memulai tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dengan pengertian yang benar. Kami akan menghidupkan Yesus dalam 24 jam 7 hari hidup kami. Hidup kami semakin benar di pemandangan Allah. Sehingga setiap gerak-gerik kami melahirkan senyum Bapa. Dan itu kerinduan kami Bapa. Ajar kami merespon secara tepat. Dan biarlah iblis tidak membawa kami kepada jalan yang salah. Saudaraku, berimanlah kepada Dia. Tuhan kita Yesus Kristus yang mulia itu. Mulai hari ini, tancapkan iman yang benar. Sehingga kekristenanmu semakin berprestasi di hadapan Bapamu. Dan sampai di satu titik di mana engkau harus kembali. Kau bisa berkata, sudah selesai Bapa. Biarlah apa yang kulakukan mengukiri prestasi indah bersama dengan Engkau. Bapa, berkati tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan di Rehoboth Semarang. Berikan dengan sukarela yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati semua yang ambil bagian pelayanan pagi hari ini, ibadah 1 dan 2. Diberkati Tuhan. Dan jemaat yang hadir, Roh Kudus bersama dengan mereka pribadi lepas pribadi. Kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, langkahkan kakimu menuju menjalani tahun ini dengan Tuhan. Sebentar kami akan berpisah Bapa. Kami minta berkat daripada Engkau. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya.